Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah. Amma ba'du. Pelajaran ke 29, halaman 55. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau ada tilmidah yang mau lewat, yang parkir di dia mana? Suruh minggir dulu, biar tilmidah tidak malu. Ayo Andika yang di luar. Anas. Ad-darsu tasi'u wal ishrun, pelajaran yang ke-29. Futuhatu Utsmanah ialah perluasan atau beberapa perluasan yang dilakukan Utsman radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Satu, mengambil keputusan ba'dul buldani, sebagian negara, allati yang iftatahat terbebaskan fi ahdi Umarah, di masa Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Tangkudu, mereka merusak al-uhudah, banyak perjanjian. Al-uhudah, banyak perjanjian. Fajahaza, kemudian menyiapkan Utsmanu, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Al-juyushah, banyak tentara
li ikhdaiha, untuk menaklukkan mereka, untuk menaklukkan mereka, ila taati, agar taat, ila taati, agar taat. Setelah kepemimpinan digantikan oleh Utsman, banyak negara-negara yang sudah ditaklukkan oleh Sayyidina Umar kembali membangkang. Mereka tahu kalau Utsman tidak seperti Umar. Utsman itu orangnya tidak sehebat Umar. Kita kembali saja kepada kekafiran. Oleh karena itu Sayyidina Utsman tidak tinggal diam. Beliau menyiapkan banyak pasukan untuk menangani mereka, agar mereka yang membangkang kembali taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, beliau mengumpulkan, ini bukan memanggil kalian ya, jamaah, bukan itu. Jamaah mengumpulkan, beliau mengumpulkan Asyamah, negara Syam, li Muawiyah bin Abi Sufyan, pada Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau mengatakan, Muawiyah, Syam tangani kamu, Syam urus. Faqamah, maka Muawiyah melaksanakan, faqamah, maka Muawiyah melaksanakan, bil ghazawati, dengan banyak pertempuran, dengan banyak pertempuran, barron wa bahron, di darat, wa bahron, dan di laut. Hatta wasalah, sehingga beliau sampai Taflisah, ke daerah Taflis. Muawiyah diperintahkan oleh Sayyidina Utsman, wahai Muawiyah, kamu urusin Syam. Akhirnya Muawiyah melaksanakan perintah Utsman, dan beliau mengerjakan tugasnya dengan baik, berperang di darat maupun di lautan, sehingga beliau selalu menang dan sampai pada daerah Taflis. 3. Iftatahah, menaklukkan Abdullah bin Abi Sarhin, Abdullah bin Abi Sarhin, Ifriqiyatah, negara Afrika, kullaha, seluruhnya. Afrika yang ditugaskan untuk menaklukkannya adalah Abdullah bin Abi Suraj. Fa'azalah, maka melengsarkan Utsmanu, siapa Utsman radhiyallahu anhu, Amr bin As, waliya Misrah, gubernur Mesir,
Wa ayyana, dan Utsman menunjuk, Abdullah bin Abi Sarhin, Abdullah bin Abi Sarhin, badalahu, gantinya Amr bin As. Keberhasilan Abdullah bin Abi Sarhin menaklukkan Afrika mendorong Sayyidina Utsman untuk menjadikannya pemimpin. Oleh karena itu Sayyidina Utsman memecat Amr bin As, gubernur Mesir, kemudian beliau menggantikannya dengan melantik Abdullah bin Abi Sarhin. Jadi sejak zaman dahulu pergantian pemimpin itu sudah biasa. Jadi kalau kalian semisal jadi OSIM, tahun berikutnya dilantik, diganti lagi, tidak apa-apa. Demi kemaslahatan umat. Siapa yang lebih potensial untuk menduduki jabatan itu. 4. Atamat, menyempurnakan juyushuhu, pasukan-pasukan Utsman, fatha Farisah, penaklukan Persia, sanata Thalatha Asyarah, di tahun 13, sanata Thalatha Asyarah, di tahun 13, hijriyatan, hijriyah, oh iya, sanata ihda wa thalathinah, tahun 31. Kalau 13 satunya di depannya ya. Hijriyatan, hijriyah. Wa qamat, dan berdiri, wa qamat, dan berdiri, fiha, di tahun itu, hukumatun islamiyatun, kepemerintahan Islam, hazimatun, yang hebat. Pasukan-pasukan Sayyidina Utsman menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Mereka melawan para pemberontak sampai Persia pun bisa ditaklukkan kembali. Kejadian itu terjadi pada tahun 31 Hijriah, sehingga kepemerintahan Islam saat itu menjadi pemerintah yang sangat hebat. Kenapa? Karena para militernya melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Maka kalau kalian ingin menjadikan sekolah aliyah dan sanawiyah ini menjadi sekolah yang hebat, tidak usah pusing-pusing memulai dari mana, tapi mulailah dengan tugas kita masing-masing, dengan melaksanakan tugas itu sebaik-baiknya. Kalau ingin merubah Indonesia menjadi lebih baik, tidak usah pusing-pusing dimulai dari mana, mulailah dengan menjalankan tugas masing-masing dengan sebaik-baiknya. 5. Jahazah menyiapkan Malikur Rumi,
Raja Romawi ustulan aziman, armada laut yang besar, armada laut yang besar armada laut yang besar. Armada transportasi sama, ustulan aziman armada laut yang besar. Fihi yang di dalamnya situ mi'ati markabin 600 kendaraan. Raja Romawi membuat kapal yang di atasnya itu bisa dimuati 600 mobil. Besar berarti. Fasaroh, maka berangkat ilaihi menemuinya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarhin. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarhin biustulihi dengan armadanya. Wa kharajah dan keluar Muawiyah tuh, siapa Muawiyah, minasyami dari Syam biustulihi dengan armadanya. Setelah mendengar pasukan Romawi mau menyerang lewat lautan dengan armadanya, maka Abdullah bin Sa'ad dan Muawiyah bin Syam, jenderalnya Sayyidina Utsman, tidak tinggal diam. Mereka berangkat juga untuk menemui pasukan Romawi, sama-sama membawa armada laut. Walamman tasabah, dan tatkala berkecamuk dan tatkala bertempur atau berkecamuk, al-qitaluh peperangan, inhazamah kabur, marakibur Rumi kapal-kapal Romawi, wastaula dan menguasai al-muslimun orang-orang Islam, ala marakibihim atas armada-armada mereka. Wa asbahat dan menjadi daulatu Utsmanah, kepemerintahan Utsman radhiyallahu anhu, daulatan bahriyatan, negara lautan, negara bahari, daulatan bahriyatan, negara lautan, bima dengan apa, ghanimaha yang menjarah atau merampas, al-muslimun orang-orang Islam, mimma rakibir Rumi dari kapal-kapal Romawi. Tentara-tentara Islam, pasukan yang diutus oleh Sayyidina Utsman berhasil menaklukkan armada-armada dan tentara Romawi, sehingga daerah atau negara Sayyidina Utsman itu berkembang luas, mulai dari daratan sampai lautan pun dikuasai oleh Sayyidina Utsman. Kabarnya sekarang Teluk Hormuz ditutup oleh Iran, ya.
armada yang ditunggangi oleh tentara Romawi itu diambil, dijarah oleh para tentara Islam. Ad-darsu thalathun, pelajaran yang ke-30. Maktalu Utsman ialah peristiwa terbunuhnya Sayyidina Utsman. Peristiwa terbunuhnya Sayyidina Utsman. Karena ada yaghlibu lumrah ala Utsmanah, atas Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Al-hilmu, apa sifat toleran? Apa sifat toleran? Wa husnun niyah, dan baiknya niat. Sayyidina Utsman terkenal sifat memaafkannya, dan juga terkenal niat-niatnya yang tulus. Itu terkenalnya Sayyidina Utsman. Kalau Sayyidina Umar kan berbeda, terkenal garang, terkenal tegas, pemberani. Kalau Sayyidina Utsman terkenalnya sifatnya lemah lembut, dermawan, dan memiliki hati yang tulus. Fattahamah, maka menuduh ba'dun nasi, sebagian masyarakat, ummalahu, pada para menterinya, bil jaurih, dengan lalim, wadzulmih, dan zalim. Lalim itu sifat tercela. Fatalabu, maka mereka menuntut, minhu, dari Utsman, istibdalahum, ganti mereka. Falam yujib, maka Utsman tidak merespon tolabahum, permintaan mereka. Saking baiknya Sayyidina Utsman, banyak masyarakat ingin mengganti para menterinya tanpa alasan yang benar. Tapi Sayyidina Utsman kuat, tegap, tidak mau mengganti para menterinya kalau tidak ada alasan yang jelas. Fahayyaju, maka mereka memprovokasi ahla Misrah wal Kufah, penduduk Mesir dan Kufah. Fatharu, kemudian mereka meletuskan. Fasaru, kemudian mereka meletuskan, bifitnatin, fitnah. Tawalla, yang mengepalai,
memimpin, tadbiraha strateginya, Abdullah bin Saba al-Yahudiyu, orang Yahudi, alladzi yang tadhahara, yang pura-pura, bil Islam, beragama Islam. Kepemerintahan Sayyidina Utsman diprovokasi oleh para pemberon. Mereka meletuskan fitnah-fitnah, api-api fitnah, yang mana mereka ini dipimpin oleh Abdullah bin tokoh munafik yang pura-pura beragama Islam, akan tetapi tidak. Dia ingin menghancurkan kepemerintahan Sayyidina Utsman. Fasaroh, maka merambat, menjalar. Fasaroh, maka merambat atau menjalar. Aswaruh, para pemberontak, min Misrah wal Kufah wal Basrah, dari Mesir, Kufah dan Basrah, ilal Madinati, sampai ke Madinah. Para pemberontak ini tidak hanya mengganggu stabilitas Mesir, Kufah dan Basrah, bahkan juga memberontak, memprovokasi, mengganggu kestabilan negara Madinah. Wa talabu, dan mereka menuntut, minal khalifatih, dari khalifah. Siapa khalifahnya? Sayyidina azlah ummalihi, dipecatnya para menterinya. Ayo Utsman, pecat saja para menterimu, saya yang mau ganti. Au khal'a nafsihi, atau menuntut dipecatnya dirinya sendiri. Atau kalau tidak mau Utsman, kamu sendiri yang turun dari jabatanmu. Famtana'ah, maka enggan. Siapa? Utsman. Sayyidina Utsman tidak mau. Fahasaruhu, kemudian mereka mendesaknya. Ayo Utsman, ayo, pokoknya harus pecat mereka. Fahasaruhu, maka mereka mendesak Utsman. Summa tasallaqah, kemudian memanjat. Ba'duhum, sebagian mereka, jidarah, darihi, tembok rumahnya Sayyidina Utsman. Wa qataluhu, dan mereka membunuh beliau. Para pemberontak berhasil menaiki tembok rumah Sayyidina Utsman, dan mereka masuk semua, kemudian membunuh Sayyidina Siapa yang membunuh mereka? Namanya Hamron bin Saudan, laknatullah alaih, semoga Allah melaknatnya. Wa huwa, adapun Sayyidina Utsman, shaimun, dalam keadaan puasa, yatlunal Qur'ana, beliau sedang membaca Al-Qur'an. Summa nahabu, kemudian mereka merampas.
darahu, rumah Sayyidina Utsman. Wadzalika, adapun kejadian itu fi Dzulhijjah, terjadi di bulan Dzulhijjah, setelah bulan Dzulqa'dah, sebelumnya sebelumnya lagi Ramadan. Sanata khamsin wa salatsinah, tahun 35 minal hijrati, dari hijrah. Kejadian pembunuhan, penjarahan rumah Sayyidina Utsman terjadi pada tahun 35 Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah 35 Hijriyah. Wa umruhu, adapun umur Sayyidina Utsman isna wa samanina, 82 sanatan, tahun. Wa muddatu khilafatihi, adapun masa kepemerintahan Sayyidina Utsman isna asyara aman, 12 tahun. Wa kanah, dan ada qatluhu, terbunuhnya Utsman sababan, ialah sebab, menjadi sebab finqisamil muslimin, terbagi-baginya orang-orang Islam atau terpisah-pisahnya, wa tafarruqihim, dan terpecah belahnya muslimin, wa tafarruqihim, dan terpecah belahnya muslimin. Ad-Darsul Hadi wa Salatsunah, halaman 61. Pelajaran yang ke-31, Mubaya'atu Aliyin, dilantiknya Sayyidina Ali. Dilantiknya Sayyidina Ali, rapi semua kalau pas di syuting. Mbak-mbak tilmidah rapi semua. Ad-Dars Mubaya'atu Aliyin, dilantiknya Sayyidina Ali radhiyallahu an. Dhalla, tetap, al-muslimun, siapa orang-orang Islam, ba'da qatlil khalifati, setelah terbunuhnya Khalifah Utsman, wal kalimatu, adapun kebijakan, fil madinati, di Madinah, lithuwari, ialah dikuasai para pemberontak, dikuasai oleh para pemberontak. Setelah Utsman wafat, omongan-omongan yang didengar masih dipegang oleh para pemberontak. Walaisa, dan tidak ada amamahum, di depan mereka, ialah di depan mereka, man, sosok yasluhu, yang patut atau pantas, lil khilafatih, untuk menjadi pemimpin,
lil khilafati untuk menjadi pemimpin illa Ali bin Abi Thalib, kecuali Ali bin Abi Thalib. Fadhahabu, kemudian mereka berangkat ilaihi, menuju Sayyidina Ali, ma'a ba'dis sahabati, serta sebagian sahabat, liyubayi'uhu, untuk melantik beliau, bil khilafatih, menjadi pemimpin. Famtana'ah, maka beliau menolak. Walamma alahu, dan tatkala mereka mendesak, ayo Ali, kamu saja jadi pemimpin. Gimana Ali? Sayyidina Ali, enggak, saya enggak mau. Ayo Sayyidina Ali, siapa lagi yang layak jadi pemimpin dekat dengan Rasulullah kecuali anda? Alaihi, atas Ali. Setelah didesak sedemikian, ajabah, maka Ali menerima tolabahum, permintaan mereka. Wa huwa, adapun Sayyidina Ali ya'lamu, tahu annahu, bahwasanya beliau yastaqbilu, akan menghadapi fitnatan, ujian la maraddah, yang tidak bisa menolak, laha, padanya atau pada ujian itu. Laha, padanya atau pada ujian itu. Baik, saya terima. Kalau tidak saya terima, tidak ada pemimpinnya, nanti terjadi fitnah. Apalagi kalian adalah salah satu provokator yang membunuh pimpinan saya, Sayyidina Utsman. Saya ambil alih saja kepemimpinan ini. Saya terima pengajuan kalian. Wa ba'da antamat, dan setelah rampung dan setelah selesai dan setelah tamat, rampung atau al-bai'atuh, apa pelantikan, finnasi, khotobah, beliau berkhutbah, finnasi, di depan masyarakat, fahamidah, kemudian beliau memuji Allah, wa asna, dan menyanjung alaihi, atas Allah,
Thumma qala, kemudian beliau menyampaikan, ayyuhan nas, wahai para hadirin, ayyuhan nas, wahai para hadirin, innallaha, sesungguhnya Allah, anzalah, telah menurunkan, anzalah, telah menurunkan, kitaban, kitab Al-Quran maksudnya, hadian, sebagai petunjuk, yubayyinuh, yang Allah menjelaskan yang Allah menjelaskan, fihi, di dalamnya, al-khaira wa syarrah, kebaikan dan keburukan. Fakhudhuh, maka ambillah, bil khairi, kebaikan, wada'uh, dan tinggalkanlah, asyarrah, keburukan. Ittaqu, takutlah kalian, Allah, kepada Allah, ibadallah, wahai hamba Allah, fi biladihi, di dalam negara-negara Allah, wa ibadihi, dan hamba-hamba Allah. Bikin menggetarkan hati ya. Innakum, sesungguhnya kalian, mas'uluna, akan dimintai pertanggungjawaban, hatta anil biqa'i, sampai tentang tanah, sampai tentang tanah, wal bahaimi, dan hewan, ati'u, taatlah kalian, Allah, kepada Allah, wala ta'suh, dan jangan mendurhakainya, dan jangan mendurhakainya. Wa idza ra'aitum, apabila kalian melihat, al khairah, kebaikan, fakhudhuh, maka ambillah, bihi, kebaikan itu, wa idza ra'aitum, dan apabila kalian melihat, asyarrah, keburukan, fada'uhu, maka tinggalkanlah keburukan itu, maka tinggalkanlah keburukan itu. Sayyidina Ali khutbah, isi khutbahnya begini, wahai masyarakat, Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, yang dimana di dalamnya Allah menjelaskan kebaikan dan keburukan. Ambillah kebaikan, tinggalkanlah keburukan. Kalian semua harus takut kepada hamba-hamba Allah, jangan zalim kepada negara, kepada pondok, kepada sesama teman, jangan zalim.
karena kalian kelak akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanyakan. Jangankan kepada teman, tanah, hewan pun kalau kalian zalim, ada semut kalian pites, nanti di akhirat akan dimintai pertanggung, kecuali semutnya gigit kalian. Berarti kan itu tidak zalim, hanya saja balas dendam. Tidak boleh, harus taat kepada Allah, taat, tidak boleh menyalahi sesama, bahkan kepada hewan. Yang baik kerjakan, yang buruk tinggalkan. Terakhir, ad-darsu tsani wa salasun. Pelajaran yang ke-32. Insyaallah 10 hari ke depan kita akan membaca kitab apa yang akan kesunahan-kesunahan yang dilakukan 10 hari menjelang hari raya dan malam hari raya. Kitabnya Ustaz Syarif bersama mahasiswa dan para musyrif sudah diganti. Kita lambat karena terlalu banyak cerita. Insyaallah 10 hari ke depan kita ganti materi yang lebih sesuai dengan Ramadan, ya. Amin Allahumma. Pelajaran yang ke-32. Tapi tetap tidak boleh tergesa-gesa. Man, siapa? Huwa, beliau, Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Huwa Ali, Sayyidina Ali. Ali ialah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, putra Pak Thalib. Sayyidina Abi bin Abdul Muthalib, cucu Abdul Muthalib bin Hashim, cicit Hashim. Ayo diartikan. Wa huwa, adapun Ali, Sayyidina Ali ibnu abmih Rasulillah, putra paman Rasulullah sallallahu alaihi. Berarti Ali dengan Rasulullah sepupu, ponaan. Bersepupu ya, beda dengan ponaan, sepupu. Wulidah, beliau dilahirkan. Wulidah, beliau dilahirkan. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Fi sanati tsaniyati wa salasin, di tahun 32. Fi sanati tsaniyati wa salasin, di tahun 32 dan 30. Di tahun 2 dan 30. Berarti 32. Ba'da miladi Rasulillah, setelah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi ketika Rasulullah umur 32, beliau baru lahir, masih bocah. Walamma bu'isa, dan tatkala beliau diutus, alaihi salatu wassalam, sallu alaihi. Enggak ada yang jawab sendiri. Karena ada Aliun, siapa Sayyidina Ali, dunal bulughi, belum baligh.
Wa kana dan ada Ali ma'ahu ialah bersama Nabi fi manzilihi di rumah Nabi, fi manzilihi di rumah Nabi. Fahtada kemudian Ali menerima pendidikan, kemudian Ali menerima pendidikan bihadihi dengan didikan Nabi, gurunya langsung Nabi, mondok di rumah Nabi. Karena mondok di rumah Nabi, falam yatadannas, maka Ali tidak ternodai, maka Ali tidak ternodai bidanasil jahiliyatih, dengan ritual-ritual kotor jahiliyah, dengan ritual-ritual kotor jahili. Sayyidina Ali tidak pernah nyembah berhala, Sayyidina Ali tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela. Kenapa? Karena mondok dan belajar langsung di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Walam ya'bud, dan beliau tidak menyembah, walam ya'bud, dan beliau tidak menyembah wasanan berhala. Kitab kalian disimpan eman karena sudah diartikan, jadikan kenangan. Bawa rumah, taruh di rumahnya, ada makna kalian, ada arti yang kalian tulis dengan sedikit demi sedikit. Itu jadi kenangan, nanti dibaca oleh orang-orang setelah kalian. Oh, kakak saya, bapak saya, umi saya mengartikan kitab. Oh, artinya kok bagus ya, tidak celoret-celoret. Oh, artinya kok bolong-bolong, berarti kadang tidak ngartikan ya. Oh, kok banyak gambarnya. Waktunya ngartikan digambar-gambar ya sama kakak saya. Waqad hadoroh, dan beliau mengikuti. Kok ada gambar X, mungkin lagi marah. Waqad hadara, dan beliau mengikuti jami'al ghazawat, seluruh peperangan, seluruh peperangan, illa ghazwatah Tabuk, kecuali perang Beliau tidak pernah absen ikut perang, ikut ngaji terus bersama Rasulullah, kecuali perang Tabuk. Kenapa? Lianna Rasulullah, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakhlafahu, minta beliau menjaga kepemimpinan, minta beliau menjaga kepemimpinan alal Madinati, atas ketika Rasulullah pergi ke Madinah, pergi ke Tabuk, Madinah dipasrahkan kepada Sayyidina Ali. Walamma buyi'ah, dan tatkala Ali dilantik, dan tatkala Ali dilantik bil khilafatih, menjadi pemimpin, infatahah, terbuka alaihi, atas Ali, babul fitan, pintu banyak fitnah, pintu banyak fitnah. Wa ahammul waqa'i'i, adapun peristiwa yang paling fenomenal, adapun peristiwa yang paling dramatis atau fenomena, allati, yang
hadasat terjadi fi khilafatihi di masa pemerintahan beliau. Waqatul Jamal ialah peristiwa perang Jamal. Wa waqatu Siffin dan peristiwa perang Siffin. Wa haditsatu tahkim dan peristiwa tahkim. Wa waqatu Nahrawan dan peristiwa Nahrawan. Banyak fitnah yang terjadi di masa pemerintahan Sayyidina Ali. Akan tetapi Sayyidina Ali tetap tenang, tetap tegar, tetap mengatasi peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa pemerintahan beliau. Beliau tidak pernah mengundurkan diri menjadi pemimpin. Wallahu a'lam. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khatimi wa yustastal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khatimi wa yustastal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khatimi
wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumillah. Ya Rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna. Ya Rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubatan tawsil li kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li wa lidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi asma. Ya Rabbana bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahta bi kulli suli shalla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi adada tashis suhbi walhamduli ilahi fil bad'i wa tanahi walhamduli ilahi fil bad'i wa tanahi. Ya Rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallu ala Nabi Muhammad.